Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam Kebaktian Minggu 18 Juli 2021. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, kita adalah yang dipanggil untuk menghadirkan keselamatan dalam masa PPKM darurat yang ditetapkan pemerintah. Sebagai gereja Tuhan, kita pun sangat diharapkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan demi menghadirkan keselamatan hidup bersama. Memang tidaklah mudah situasi dan kondisinya. Kita semua terdampak dalam berbagai sisi, baik secara material maupun spiritual. Kita tetap percaya akan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Bahkan kita pun dipanggilnya untuk terlibat dalam membagikan kasih-Nya bagi sesama. Sebagaimana hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belah kasih-Nya yang menolong orang banyak yang datang dengan berbagai kebutuhan mereka. Mari kita terus berharap akan kuasa dan pertolongan-Nya yang memampukan kita untuk memiliki kemurahan hati. Amin.
marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Ya Tuhan Maha Pengasih, besar kasih setiamu dalam kehidup kami, dan begitu banyak berkat telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Namun hati kami masih saja kurang bersyukur. Kami juga masih sering berkeluh kesah, cemas, dan khawatir. Ya Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini, yang rapuh dan terbatas, yang belum mampu hidup seturut dengan firman-Mu, juga belum bisa mengasihi-Mu dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan tulus. Di saat kami mengalami sakit dan perasaan duka, juga berbagai kesulitan yang menimpa, tak jarang kami merasa sendirian, menjadi bimbang dan kurang percaya kepadamu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di masa pandemi ini, kami juga mengakui belum mampu menunjukkan sikap hati yang berbela rasa kepada sesama. Kami lebih sering memilih mengasihani diri sendiri. Hanya di dalam Tuhan hati ini tenang. Hanya oleh karena pengampunan-Mu, maka jiwa kami aman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami beroleh keselamatan. Amin. Pengakuan dosa kita mempersiapkan kita untuk menyambut anugerah Allah. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Dia, Sang Sumber hidup. Kasih-Nya menghidupi kita. Dimuliakanlah Dia yang penuh kemurahan. Rahmat-Nya dicurahkan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami kembali datang kepadamu dalam kebaktian minggu ini. Di tengah berbagai dinamika kehidupan, di tengah pergumulan setiap kami, Engkau memberikan tuntunan dan kekuatan, karena Engkau adalah sumber damai sejahtera kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus melanjutkan kehidupan,
Demikian juga ketika hendak menerima firman-Mu, persiapkanlah hati kami untuk merenungkan dan melakukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang dan menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, ayat 53 sampai dengan 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjambah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, Mahatma Gandhi, seorang pengagum Yesus di zaman modern, mengatakan, dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi terlalu kecil untuk memuaskan kerakusan seorang manusia. Saudara-saudara, ungkapan ini menunjukkan betapa keserakahan mengakibatkan kerusakan, baik kecil maupun besar. Perkelahian, penodongan, pembegalan itu terjadi setiap waktu karena keserakahan. Laut, hutan, alam yang mengalami kerusakan itu juga menggambarkan
tentang betapa besarnya keserakahan yang ada di dalam diri manusia. Bahkan dapat mengakibatkan peperangan antar negara. Fenomena keserakahan yang saat ini sedang terjadi, misalnya saja penimbunan sembako, penimbunan obat-obatan untuk penanganan infeksi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengenal kata cukup. Seolah-olah ini hendak menyatakan betapa aku adalah subjek. Aku adalah pusat kehidupan. Sedangkan kamu, kalian, orang lain adalah sekedar objek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentinganku sendiri. Disinilah tepatnya egoisme bersumber. Saudara-saudara, terlepas dari keserakahan itu, sebenarnya apakah yang disebut kemudian kebutuhan manusia? Ketika keserakahan itu berdasarkan keinginan yang terus-menerus tak ada habisnya, apakah itu kebutuhan manusia? Kita mengakui begitu banyak kebutuhan yang diperlukan. Namun seorang pakar, Abraham Maslow, mengungkapkan bahwa kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis seperti pangan, papan, sandang, termasuk kebutuhan oksigen yang sekarang juga mengalami kendala. Baru setelah kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman di atasnya, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan untuk memberi dan menerima, dimiliki dan memiliki, kebutuhan persahabatan, kehangatan kekeluargaan, kebutuhan akan harga diri dan pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Ini bertingkat-tingkat yang kemudian disebut sebagai piramida kebutuhan. Saudara-saudara, terlepas dari ini tentang kebutuhan, itu tentang kebutuhan dari primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Firman Tuhan yang kita baca saat ini menunjukkan bahwa masih ada lagi kebutuhan dasar yang lain, yaitu kebutuhan spiritualitas. Kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan ketidaktenangan, kecemasan, dan hilangnya harapan untuk hidup di masa depan. Kebutuhan spiritualitas ini mewujud misalnya kerinduan kita untuk berdoa, baik secara pribadi maupun secara komunal, bersama-sama dengan orang lain. Tentu di saat ini, kebutuhan spiritualitas kita lebih secara individual, karena ketika bersama-sama tentu kita menjadi lebih berhati-hati. Saudara-saudara, kebutuhan spiritualitas mengungkapkan kerinduan kita untuk bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga setiap mereka yang mengimani, yang percaya, akan memiliki daya hidup, vitalitas, yang kemudian menjadi hidup kita lebih bermakna. Saudara-saudara, Anda dan saya, kita semua memiliki kebutuhan akan itu, mengharapkan kehadiran Allah
yang memelihara dan menjadi sumber damai sejahtera kita, apapun keadaannya, baik sulit maupun mudah, baik di masa krisis maupun di masa yang tenang-tenang biasa-biasa saja. Saudara, ketika 5.000 orang lelah dan tidak tersedia logistik yang cukup, murid-murid sendiri lelah dan lapar, Yesus justru berkata, engkau harus memberi makan mereka. Itu tanggung jawabmu. Berapa banyak roti yang ada padamu? Murid-murid menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menerima, memecah-mecahkannya, bersyukur, membagi-bagikan kepada mereka, hingga 5.000 orang lebih kenyang semua. Bahkan tersisa 12 bakul. Kisah ini dapat kita baca secara tersendiri. Namun hal ini menunjukkan bahwa kelaparan menjadi sebuah tantangan. Dan itu tidak pernah dapat diselesaikan oleh yang namanya keserakahan satu orang. Keserakahan tidak pernah menjadi solusi di dalam menjawab keprihatinan. Kesediaan, bersyukur, dan berbagilah yang kemudian menjadi solusi dalam kehidupan bersama. Termasuk saat-saat sekarang ini. Hingga sekarang pun kelaparan masih menjadi masalah. Itu terjadi karena masih sedikitnya kesediaan untuk berbagi. Dan masih banyaknya keserakahan, kekhawatiran, kecemasan jika aku tidak menjadi pusat hidup. Jika aku tidak kebagian. Sesungguhnya itulah yang disebut lapar secara mendasar. Yaitu orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang tidak bersedia berbagi. Orang merasa yang dipunyanya tidak akan pernah cukup. Meskipun hanya untuk dirinya sendiri. Injil Markus 6 ayat 34 memberi catatan tentang kepekaan Yesus meskipun ia juga mengalami kesibukan, kelelahan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Diberi catatan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kita sebagai gereja dipanggil untuk mengatur hidup. Hidup dalam rasa syukur. Belajar meyakini bahwa segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Dan kemudian belajar untuk memiliki kepekaan, belas kasihan yang menggerakkan kepedulian kita untuk berbagi hidup dalam kebersamaan. Terlebih di masa-masa sekarang ini. Kita percaya Allah senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dia memiliki cara untuk menyatakan kedalaman kasih-Nya. Maka percaya, berserah, dan berbagi berkat. Itu adalah sumber damai sejahtera kita. Karena Allah lah yang menjadikan kita mengalaminya. Amin.
atas firman Allah yang telah kita terima. Marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu senang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafat kita kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami, sehingga kami boleh meletakkan segala iman dan pengharapan di dalam Engkau dan diperkenankan untuk berbagi. Kami mohon, kiranya Engkau juga berkenan melimpahkan damai sejahtera yang sama bagi setiap sahabat kami yang memerlukan pemulihan dan kesembuhan. Bapak Pujo Widodo, Ibu Arfian Dewi Lestari, Ibu Swadesi Kristina Brotojoyo, Ibu Katrina Sriwatmanti, Bapak Ananto Murkristanto, Ibu Diah Murdiana Ningrum, Ibu Anna Murtiana, Ibu Ernawati, Bapak Indrawanto, Bapak Anton Murtanto, Ibu Wisnu Haryanti, Saudari Wahyuni, Saudari Eti Istati, Saudari Marta Wahyuningsih, Saudara Kevin Albert Nego Yulianto, Saudari Destu Natalia Sevanya,
Ibu Retno Utami, Ibu Meksyanti Praptanta, Ibu Purwadia Rihayu, Bapak Iwan Kusno Adi, Sarah Adyaning Ayu, Bapak Julius Prabowo, Bapak Triyono Putut Suharso, Ibu Sutarmiah, Saudari Gracia Clarensi, dan sahabat-sahabat kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Demikian juga kami memohon kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga, dan kami semua yang ditinggalkan oleh Ibu Umayah Sunarso, Ibu Sri Hartati, Ibu Suminah, Bapak Budi Setio, Bapak Sunarso, Ibu Nik Sartini, yang telah kembali berpulang karena Engkau yang memanggil. Kiranya kekuatan dan penghiburan yang daripadamu memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan dan tidak larut tenggelam di dalam kesedihan. Kami mohon penyertaan-Mu juga bagi anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Kami serahkan Anggo Widi Asmoro dengan Eko Prasti Sulistioningsih. Demikian juga Betania Ayu Kristanti dengan Yeri Febrian. Biarlah kasih-Mu yang menjadi dasar dan pengikat bagi anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan pemberkatan dan peneguhan pernikahannya. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan keluarga besarnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap sahabat-sahabat kami yang Kau limpahkan kasih karunia, penyertaan dan tuntunan sehingga boleh merayakan ulang tahun mereka sebagai anugerah-Mu. Kami serahkan Ibu Sutarmi Tarigan, Saudari Danu Aryawati, Liona Citra Andreas Putri, Kalista Immanuela Permataning Tias, Aditya Darmawan, Ibu Sri Wahyu Handayani, Bapak Anton Murtanto, Ibu Titik Sunarti, Titus Ika Kurnia Putri, Lungayu Endah Rum, Arsa Dama Palasa, ke dalam tangan kasih-Mu untuk Engkau limpahkan kebijaksanaan, hikmat, kedewasaan, dan kegembiraan. Kami mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah menjadi sumber oase yang menyejukkan di tengah-tengah pergumulan kami saat ini. Kami boleh saling peduli satu dengan yang lain, menjadi sebuah keluarga yang terikat erat untuk saling peduli dan menyemangati. Bapa, kami ingin serahkan setiap jemaat Tuhan, anak-anak, remaja, dewasa, pemuda maupun adiuso, Tuhan kiranya yang meliputi dengan kegembiraan. Demikian juga untuk setiap majelis, pengurus blok, pengurus komisi, panitia, dan seterusnya. Biarlah di dalam masa pandemi ini, kami diperkenankan terus untuk melayani. Kami ingin menyerahkan Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu, perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang memasuki masa PPKM darurat. Kiranya sungguh membawa hasil yang baik dengan turunnya angka penularan. Biarlah kasih-Mu saja yang akan memimpin dan menuntun kami. Terlebih bagi setiap mereka, baik yang sakit maupun terdampak ekonominya, kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah kami ingin serahkan setiap pergumulan kami secara pribadi, gereja, bangsa dan negara ke dalam kemurahan tangan-Mu saja.
Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Sang Pencipta, juga Sang Pemelihara kehidupan, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau sediakan, mencukupkan kebutuhan hidup kami. Ajar kami untuk belajar, untuk hidup dengan rasa cukup dari setiap berkat-berkat-Mu. Ajar kami juga mengingat mereka yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Gerakkanlah hati kami untuk mau berbagi dan peduli, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Kini terimalah persembahan kami, dan kuduskanlah, agar turut membangun kehidupan gereja-Mu dalam menghadirkan kasih Allah untuk semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu
Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia dengan menghadirkan damai sejahtera. Allah adalah pemelihara kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.